Selamat malam Bu Lydia. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu Yeni. Iya, selamat malam. Biar bisa sebagai penelitian ya. Selamat malam Pak Yeni. Halo. Selamat Selamat malam. 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 Maaf nih HP saya yang satu lagi nih nggak bisa connect lagi. Iya. Jadi saya pakai HP. Selamat malam Kak Yulina. Selamat malam Bu Christian. Kok mereka keluar lagi?
Selamat malam Bu Sinta. Kak Yulina kayaknya gangguan nih ya Kak. Nggak masuk-masuk ya. Selamat malam Bu Sinta. Malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam ya Bu. Selamat malam semua. Malam Pak. Pak Yu apa nih Pak? Pak Yu, siapa Bayu, panggilannya Pak. Pak? Bayu. Oh Bayu. Bayu. Oh Pak Bayu. Ke Bayu. Inggris-Inggrisan, Pak. Iya betul Pak. Tinggal di mana Pak Bayu? Saya di daerah Klender, Pak. Oh Klender ya. Tetangga sama saya, Pak. Oh, Tanggan. saya Perumnas Klender. Oh, jauh kalau gitu, Pak. Kalau punah splendor. Di Malaka. Iya. Kalau Ibu Sinta tinggal di mana Ibu? Di Villa Mas Garden, Pak, Bekasi Utara. Oh iya ya. Salam kenal ya Bu. Ya, salam kenal kembali, Pak. Salam kenal Pak Bayu. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Salam kenal. Kalau Pak Bayu sekarang apa Pak usahanya Pak? Wah, lagi banyak di rumah nih, Pak. Di rumah ya. Lagi jobless. Iya. Banyak waktunya jadi bisa banyak berpikir untuk bikin usaha ya, Pak? Ya, banyak waktunya, tapi nggak banyak duitnya. Susah juga, Bu. Nah, nanti akan dibukakan Ya. sama Ibu Yeni. Ya, Modal ya. duit itu bukan utama Pak. Betul. Yang penting Iya. mauan. Mauan dan ada ide apa yang mau dibikin nih sekarang yang Iya. paling sederhana. Benar. Mungkin ada pencerahan dari Bu Yeni. Iya. Ya, semoga ya, Pak ya. Itu kehilangan pekerjaan setelah COVID ini kah, Pak? Desember ya Bu ya, 2020 ya. Banyak sekali sih Pak yang berdampak dari mulai sejak COVID 2019 awal ya. Iya benar. Ibu Yeni emang Tunggu bergerak sebentar di ya rekan-rekan UMKM. kita ya Pak. Iya Bu ya. Ibu emang Kenapa, bergerak di UMKM atau emang sebagai itu aja apa pembicara atau Dari punya dulu, usaha? Pak. Dari dulu saya sukanya bisnis, Pak. Oh, amin amin. Jadi yang pertama terjun bisnis, awalnya saya baru suami. Oh, apalah jadi melengkapi Bu.
Selamat malam. Ini Bapak Aksimo atau Ibu Aksimo nih? Halo, selamat malam. Pak Aksimo ya? Iya, Lori Hareva dari Hareva ya? iya. Hareva itu dari Gunung Sitoli. Iya, iya. Selamat malam Pak Lori Hareva ya? Halo? Dengan Pak Hareva? Halo? Selamat malam dengan Pak Hareva. Halo Kak Yeni. Gimana? Oh, ada. Suara saya kedengaran ya? Berarti bukan saya yang bermasalah ya? Suara saya jelas nggak kedengaran? Jelas, jelas, jelas. Ya. Tinggal Pak Lori belum mendengar suara saya ya dengan Ibu Aksimo ya. Halo? Selamat malam, dengar Bapak Pak Selamat Rudi, malam, Bu Pak. Yeni. Selamat Ya, malam. saya Budi Aksimo, Bu. Pak Rudi. Oh, Pak Budi. Iya, iya, iya. Ya, Salam kenal Pak Budi. kasih. Ya, salam kenal Pak Rudi, Bu Yeni. Saya pendengar aja ya, Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Tapi kalau ada yang bertanya boleh ya Pak. Silakan. Oke, nanti Bu, Pak. Ya, ya. Kita lebih
Ya, Selamat malam Pak Pasar Ibu. Halo. Pasar Ibu. Selamat malam juga. Ibu Ini Rulia Bapak atau ya, Ibu Ibu ya, Rulia. Rula Harnifah. Rulia. Rula apa Rulia? Rula Rula. Harnifah. Rula. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak Guntur. Malam Pak, mulai ya. Saya kira udah terlambat. Sebentar lagi Pak ya. Ya, kita tunggu rekan-rekan sebentar lagi Pak. Baik Pak, terima kasih. Shalom semuanya. Tuhan berkati. Memberkati. Salam kenal Pak Guntur. Ya, sama-sama Pak. Salam kenal semua. Iya. Altimisero. Selamat pagi. Pagi di sana ya Pak. Di daerah mana nih Pak Edi nih? BSD, Pak. Oh, jauh ya. Halo Jauh dari Pak rumah Edi. saya. Bumi Serpong Damai, Pak. Di mana Pak? BSD, Pak. BSD. Oh iya. Oh ya. Bisa Damai, ya ya Pak. Salam kenal Pak Edi. Terima kasih. BSD, iya iya. Ya. Ya. Tidak terlalu malam nanti. Ya.
Kita mulai aja nih ya. Atau tunggu di 7.30 ya. 12 menit lagi, apa kita mulai aja? Gimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, bisa tunggu 12 menit lagi. Ya, 12 menit lagi ke 7.30 Iya. aja. Iya, 7.30 aja, Bu.
Selamat malam Ibu Elmi. Selamat malam, mohon maaf ya, saya kameranya off ya. Nggak apa-apa Ibu. Ibu Sola. Halo Kak Yeni. Malam Sola. Selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Halo Yeni. Kak Sola. Halo. Belum mulai ya? Jam 7.30 aja kita mulai sebentar lagi karena apa namanya ya nunggu sebentar lagi kata Pak Rudi. Oh, oke. Tapi kayaknya sudah bisa dimulai ya Kak. Ya silahkan. Ini Ya. supaya yang di bagian timur tengah itu tidak kemalaman katanya. Untuk melanjutkan Bagian kasus Bali ya, benar Bali ada Yuli. Iya. Takut dia sudah jam 7:30 sekarang. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di acara kita webinar UMKM Unit Kristen. Di hari ini kita akan mendapat pencerahan dari Ibu Yeni Siombing. Beliau adalah pelaku UMKM juga dan juga pembina UMKM. Beliau paham sekali tentang UMKM dan tentunya berbicara dengan pengalaman dan juga ilmu yang dia dapat selama hari ini kita akan mendapat pencerahan tentang bagaimana untuk menjadi usahawan UMKM yang berhasil, ya. Dengan modal 1 juta kita akan bisa menabung 10 juta. Nah, bagaimana caranya? Tentunya ini satu hal yang cukup menarik. Ya, mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah melakukan ataupun sudah menjadi pelaku akan UMKM. Ya, ini mungkin bisa kita ambil trik-triknya atau bagaimana kiat-kiatnya untuk bisa menjadi berhasil. Dan mungkin pada saat ini ada apa yang bisa saya lanjutkan karena dulu pernah dilakukan, tapi pada saat ini sempat terhenti mungkin ya. Dan saat inilah kita akan mendapatkan apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan. Jadi kami mengharapkan Bapak Ibu bisa aktif kalau bertanya ya. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Dan waktu kita tidak lama ya Bapak Ibu ya. Nanti kita batasi sampai jam 8:30. Ya, jadi 1 jam untuk materi, setengah jam untuk pertanyaan. Mengingat rekan-rekan kita yang ada di Indonesia bagian timur dan bagian tengah mungkin ya. Ya, untuk itu kami persilakan untuk Ibu Yeni menyampaikan materinya. Karena kita selamat malam semua Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Karena kita semua yang ada berkumpul di sini itu memang dari gereja-gereja ya. Saya harap kita sebelum mulainya kita berdoa dulu. Pak Rudi bisa pimpin doa supaya kita ada kesehatian. Silakan Pak Rudi dipimpin dalam doa. Nah, kita bersatu dalam doa. Ya. Bapak surga, terima kasih untuk kasih yang boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Kami boleh merasakan cinta kasih Allah melalui berkat Tuhan dan kesehatan tentang saudara kami seiman. Untuk kami bersama belajar bagaimana untuk menjadi pengusaha atau usahawan dari UMKM. Biarlah Tuhan melalui pertemuan ini kami boleh mengambil hikmah atau manfaat untuk pengembangan usaha kami masing-masing. Berkati Ibu Yeni atau Kak Yeni sebagai narasumber hari ini. Kau berikan hikmat pengertian pada beliau
agar hamba-Mu juga boleh menyampaikan materi-materi dengan dapat kami terima dengan mudah selanjutnya. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu, terpuji Engkau Allah yang hidup, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kembali selamat malam ya, kita sudah berkumpul di sini yang sudah hadir ya. Saya mau sharing, sebenarnya di dalam usaha sebelum UMKM ini saya sudah menggeluti usaha ini udah ada 10 tahunan. Tapi begitu sudah bertemu dengan teman-teman, puji Tuhan hari ini saya kembali boleh bisa sharing dengan teman-teman seiman. Kalau dulu saya membantu usaha-usaha itu adalah siapa saja yang juga ini saya ada di seluruh Indonesia. Jadi kali ini saya mau sharing ya, karena kita semua di sini sama-sama belajar. Nanti kalaupun kita misalnya bisa sharing, ada pengalaman, kita boleh juga berbagi. Nah, kali ini kita sudah membicarakan masalah UMKM. Jadi UMKM itu adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Terus tapi kita dibuat di sini usaha mikro Kristen. Ya gitu ya. Mandiri. Ya. Nah, Kristen mandiri. Ya, Kristen mandiri. Jadi ini UMKM yang kita itu sekarang Kristen. Puji Tuhan kita ada komunitas Kristen seluruh Indonesia. Ketika kita mau melakukan usaha UMKM ini, seringkali pertanyaan yang timbul itu adalah ada beberapa pertanyaan. Pertama tuh siapa sih yang bisa menjalankan usaha UMKM? Itu pasti ada di pikiran kita ketika kita mau jalankan usaha, aku bisa nggak sih? Gitu ya. Siapa aja yang bisa menjalankan usaha UMKM? Terus produk apa aja yang bisa dipasarkan gitu loh. Terus pertanyaan ketiga, berapa modal usahanya? Terus keempat, kalau saya punya produk, bagaimana supaya produk saya ini berkualitas dan diminati? Bukan hanya berkualitas tapi diminati. Lalu pertanyaan yang timbul lagi, kemana saya belajar agar produk saya ini bisa dikemas bagus? Jadi ini masalah kemasan. Lalu ketujuh, apakah produk saya perlu perizinan? Dan yang terakhir, kalau semua itu sudah ada, saya belajarnya di mana tuh untuk jasa pengiriman. Karena sekarang ini, apalagi setelah ada pandemi, itu kan sekarang banyak sekali jasa pengiriman. Jadi kita tidak bertemu, tetapi kita bisa memesan produk, kita bisa mendapatkannya lewat jasa pengiriman tadi. Itulah pertanyaan yang timbul. Lalu kita berpikir, bisa nggak? Karena banyak juga teman-teman yang kehilangan pekerjaan merasa gini, nggak mungkin saya bisa melakukan usaha. Karena kalau mendengar usaha itu udah pasti modalnya besar dan itu agak sulit, mungkin harus berbakat. Itu yang seringkali ada di pikiran kita gitu loh. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat apakah seperti itu? Itu mungkin rasa khawatir kita terlalu berlebih ya. Mari kita belajar ya, maksudnya sebetulnya usaha UMKM itu sebetulnya usaha yang sangat sederhana. Apakah modalnya sangat besar sekali? Nanti kita lihat. Di sini seperti pertanyaan yang pertama, siapa saja boleh menjalankan usaha UMKM ini? Jadi tidak terbatas, siapapun boleh. Tetapi kalau dia mau terdaftar, itu harus memenuhi syarat. Yang pertama, sebagai warga negara Indonesia memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Nah, lalu dia mempunyai NPWP. Kenapa? Itu dibutuhkan ketika kita mau mendaftar untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Ada keuntungannya kalau kita mendaftar. Kalau kita punya usaha dan terdaftar, karena pemerintah sewaktu-waktu memberikan bantuan kepada masyarakat. Nanti saya beritahu bantuan apa itu. Lalu yang kedua tadi, usaha apa aja? Ini saya ada 30 macam usaha yang saya kasih ide beberapa yang sering dilakukan. Di situ ada bisnis aksesoris, ada bisnis kue kering atau pastry, ada jajanan pasar, ada blogger, itu ya kalau kita misalnya belajar copywriting, kemudian menulis novel atau komik, bisnis catering, reseller, terus kemudian pemasaran produk online mengandalkan Google, terus budidaya ikan, konsumsi pangan, budidaya ikan hias, jasa laundry kilauan, usaha menjahit,
jasa penitipan hewan peliharaan, bisnis toko kelontong, kemudian ada usaha franchise seperti kita bikin kedai kopi, nah buka Pertamini, trading saham, food and beverage, kemudian tanaman hidup itu kering atau artifisial, menjual alat kesehatan. Kan kita kemarin tuh lagi di 2019-2020 ini lagi booming banget nih. Jual alat kesehatan, ada masker, antiseptik, hand sanitizer ya kan. Ada home decor yang sampai kalau pernah dengar janda bolong katanya, itu mahal banget. Itu sampai berapa, ada puluhan juta harganya. Kemudian juga pengiriman produk, bisnis produk kecantikan, kerajinan tangan seperti souvenir, sulaman, tenunan, pertanian, peternakan, kuliner, tanaman, hidroponik, sistem pertanian. Banyak sekali. Jadi kita nggak usah takut apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita mampu. Nah, itu beberapa. Nanti kita sharing kalau ada pertanyaan, saya bisa nanti mungkin kita bisa sharing ya. Lalu yang ketiga tuh modal usaha, berapa besar sih modal usaha kita? Itu kan kita akan sesuaikan dengan produk UMKM yang kita pilih gitu loh. Dari mana kita bisa memperoleh? Itu bisa juga dari tabungan. Yang kedua bisa bantuan pemerintah. Yang ketiga ini kalau sudah terpaksa itu ada pakai kartu kredit. Nah, nanti bagaimana saya beritahu sehingga tidak terlibat dengan hutang yang melilit ya. Lalu peran pemerintah membantu masyarakat pelaku UMKM tadi, saya sudah katakan tadi ada. Di tahun 2021 ada 2,4 juta yang menerima, ada 12 juta maksud saya pelaku UMKM menerima 2,4 juta. Itu jadi dia pemerintah mengeluarkan 22 triliun. Banyak kan untuk membantu, karena kemarin juga Pak Jokowi marahin menterinya karena seragam aja katanya kok harus diimport gitu loh. Kenapa kita nggak maksudnya memakai produk dalam negeri gitu loh. Jadi dia sangat menginginkan setiap pelaku UMKM bisa berbuat menjual produknya sehingga bisa dimanfaatkan di dalam negeri dan bermanfaat untuk menambah income negara. Lalu yang kedua itu ada lagi yang bantuan 3,5 juta. Kemarin yang mendapatkan itu 10.000 KPM. KPM itu adalah keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Nah, ada syaratnya. Terus usaha yang kemarin mendapatkan yang untuk yang 3,5 juta itu adalah produk kelontong, kuliner, pedagang, penjahit, pertanian, dan peternak. Nah, itu. Jadi, untuk yang keempat ini, supaya produk kita berkarakter, berkualitas bagus, dan diminati, gitu ya. Nah, kita mesti belajar. Karena tidak ada seorang pengusaha itu tiba-tiba dia menguasai seluruh produk. Nah, kalau kita mau misalnya belajar, contoh kita mau belajar tentang budidaya ikan, kita kan mesti belajar bagaimana caranya, bagaimana kebiasaan ikan itu makanannya dan bagaimana perawatannya, kan kita harus melakukan itu gitu loh. Jadi ada belajarnya. Nah, di mana kita belajar itu? Kita bisa belajar juga dari pelaku UMKM, testimoni yang ada di Google, juga dia yang di YouTube, dan juga mungkin ada pendampingan gitu. Lalu yang kelima, untuk membuat kemasan produk yang menarik dan bagus, kita tuh tidak usah khawatir. BNI 46 itu dia memberikan dengan cuma-cuma kita boleh belajar di sana. Kita bisa mampir ke sana. Dan juga kita bisa belajar dari Google ataupun kreasi sendiri. Lalu yang keenam itu menjual produk UMKM bisa dilakukan dengan cara penjualan langsung. Nah, ini nanti ada caranya nih. Penjualan langsung itu harus ada teknik sendiri. Kemudian melalui email, SMS, terus kemudian melalui iklan, ada media sosial WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Nah, kita sudah masuk di era digitalisasi. Terus kemudian kita ikut basar, rajin ikut basar dan pameran. Lalu yang ketujuh, perizinan produk UMKM diperoleh sesuai produk, karena tidak semua harus memperoleh perizinan. Misalnya kalau cuma izin edar, contoh kalau kita bikin jajanan pasar, kita nggak perlu harus perizinan yang istilahnya jelimet ya. Cukup kita misalnya kalau memang kita mau lebih aman, kita mau bikin izin edar, tapi kalau kita jual kepada teman dan memang itu tidak diperlukan gitu. Nah, tetapi ada juga izin yang perlu untuk produk, misalnya seperti makanan, pangan bukan minuman. Pangan yang di atas 7 hari.
itu kita bisa mendapatkan izin PIRT. Nah, itu bagaimana nanti kita bisa sharing lagi. Lalu yang ke-8, ada 10 aplikasi kurir online yang mendominasi di Indonesia. Ada GoSend, ada Grab, ada Shipper, Antar Aja, Lalamove, terus kemudian Mr. Speedy, Cargotech, Maxim, Deliver, Pos Indonesia. Itu banyak. Nah, tetapi sebenarnya itulah pertanyaan yang selalu menghantui pikiran kita sehingga kita takut berusaha. Yang ada di pikiran kita itu sangat sulit gitu loh. Padahal kalau kita misalnya kalau kita mau berusaha itu enggak sesulit yang kita pikirkan ya. Jadi ketakutan kita itu mengalahkan keinginan kita untuk berusaha gitu. Apalagi kalau kita kehilangan pekerjaan terus kita merasa hopeless, merasa seperti tidak berharga ataupun merasa tidak mampu dan merasa kita khawatir gitu, apa yang akan terjadi esok gitu. Nah, tetapi untuk menjalankan usaha itu, apapun usahanya, mulai dari usaha kecil sampai usaha yang kakap, itu dia hanya memakai ini flowchart-nya saya kasih itu ya. Ada dream, ada goals, ada strategi, ada work dan result. Nah, dream ini kenapa? Misalnya nih, saya mau jualan. Kalau jualan saya ini, misalnya itu saya berpikir saya mau jualan nih, tujuannya apa? Harus ada dulu tujuan. Oh, kalau gitu 5 tahun dari sekarang saya pengen punya rumah. Harus ada. Nah, kalau misalnya kita tidak punya itu bisa di tengah jalan akan berhenti. Karena apa? Udahlah, nggak apa-apa kan aku nggak jualan, nggak apa-apa deh, biar aja susah gitu. Itu yang ada di pikiran kita. Tetapi kalau kita belum punya goals-nya, artinya dream-nya, kita mulai dari hari ini kita pengen punya rumah, kita beli cash, misalnya harga rumahnya 100 juta, maka dari sekarang kita harus membeli rumah itu 100 juta. Lalu kita membuat goals-nya. Kita buat goals-nya misalnya jangka panjang, namanya timeline ya. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Kenapa itu perlu? Itu supaya membuat kita tidak lari dari apa yang sudah kita cita-citakan. Dan itu kita bisa programnya. Nah, nanti bagaimana programnya itu nanti kita bahas lagi kalau perlu. Nah, kemudian strategi. Nah, strategi ini penting sekali. Nah, kalau misalnya ini contoh. Kalau kita misalnya mau bikin usaha apa nih? Contoh kalau saya mau bikin usaha jajanan pasar. Maka saya harus belajar gitu loh. Jadi belajar dulu produk apa yang saya mau, apa yang saya inginkan. Saya pernah ya waktu lamaran anak saya lihat jajanan pasar itu dikemas bagus banget. Padahal kalau kita beli di pasar Senen ya, di pasar Senen masih ada nggak itu ya, yang jualan kue, yang kalau biasanya orang kalau membeli kue itu banyak ya. Nah, di Senen itu banyak, tapi rasanya beda gitu loh. Nah, saya waktu itu di Jalan Jambu itu ada satu toko ya, di Menteng sana. Ketika saya datang ke sana, dia tidak tersedia. Jadi kalau kita memesan itu seperti pre-order gitu loh. Saya langsung pikir berarti bukan dia yang buat gitu loh. Berarti ataupun kalaupun dia yang buat dia tidak siapkan. Jadi harus ada tenggang waktu, artinya sebelum kita mau order. Nah, ini kan bagus nih buat kita UMKM. Nah, kalau kita misalnya bisa bekerja sama dengan toko-toko seperti itu kan luar biasa ya. Jadi kita pertama belajar bikin kue-kue, kita bikin yang kecil-kecil atau yang seperti di hotel. Lalu kita bikin packaging, artinya bikin penyajiannya bagus, itu kita bisa menjadi harga mahal, sama aja seperti minuman ya. Kan kalau minuman itu kan kalau kita minum air putih di rumah kita biasa aja di gelas, kemudian ditaruh di aqua botol. Lalu kemudian kalau di bintang 5 tuh pakai botolnya yang bagus banget gitu ya. Harganya jadi berbeda sama. Jadi kalau itu nanti di situ ada yang harus kita belajar bagaimana supaya produk kita itu bernilai, berkarakter dan lebih diminati dan berkualitas bagus ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang kita belajar. Kenapa kita harus belajar gitu ya. Jadi di strategi itu kita sudah mempelajari bagaimana supaya produk kita ini
Jadi bukan hanya sekali ada produk menjadi tidak laku lagi ya. Nah, terus itu kalau strategi itu ada 4P namanya. Ada masalah produk, terus itu ada masalah itu price, ada tempat, kemudian promosi. Nah, kalau masalah produk tadi, kita harus pastikan. Jadi pertama, produknya kualitas, berkarakter, diminati banyak orang. Lalu kemudian kita bikin sesuatu. Misalnya nih, kalau ada orang bikin misalnya kayak bikin selama ini kan orang kalau mau beli ulang tahun pasti bikin tat ya, atau misalnya tuh yang biasa dibeli itu ya. Nah, coba kalau kita bikin ya dari agar kita bikin seperti mawar bersusun dan cantik gitu loh, dan rasanya enak. Mungkin orang akan lihat, wah itu ada sesuatu yang baru. Nah, itu namanya berkarakter. Jadi ada sesuatu yang berbeda dan berbeda dari yang lainnya. Dan kalau kita bisa memulainya, kita yang menjadi trendsetternya itu oke banget ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita kita tahu marketnya di mana. Nah, di dalam memilih market ini, seringkali ada orang berpikir, yang penting murah dan bisa dibeli orang lain. Enggak. Kalau kita berbisnis, jangan kita berpikir harga, sehingga kualitas yang kita jual itu lebih murah. Ini kita kasih contoh makanan ya, nanti bisa ikan, bisa apapun. Jadi kalau saya selalu memilih pasar, middle up. Nah, harga, ya memang mahal, tetapi kalau kita punya jaringan, ataupun kita bisa pemasarannya, itu tidak jadi masalah gitu loh. Jadi jangan takut. Yang penting kita sekarang bikin produk kita, di mana nih kelasnya. Nah itu yang jadi marketnya ya. Lalu kemudian kemampuan kita. Nah kalau pemula nih ber-UMKM, saya sarankan dia reseller. Kenapa? Dia tidak perlu membuat produk. Reseller tuh enak loh ya. Misalnya gini, ada baru-baru ini yang lagi ngetren, bikin rendang. Rendang itu kan mungkin kan kalau kita cicipin ya, wah rendangnya Ibu A, dia enak sekali. Tetapi kan aku nggak bisa bikin kayak gitu. Nah, saya pernah terpikir kayak gini. Kebetulan ada teman di Tokopedia, dia menawarkan ada satu alat. Jadi karena saya pernah bertanya, waktu pergi ke toko, misalnya waktu saya pergi ke supermarket, itu dia masa masa jangka berlakunya atau expirednya itu lama. Saya pikir kok setahun ya, emang ada makanannya setahun gitu. Nah ternyata setelah saya lihat dia tidak pakai pengawet loh. Jadi yang dia lakukan adalah sistem gitu kedap udara. Nah ada alatnya. Nah kalau misalnya saya tidak bisa berjualan bikin rendang, kan nggak ada salahnya kalau beberapa teman saya satu gereja yang pintar-pintar itu saya kumpulkan, saya yang memasarkan. Itu namanya reseller. Atau juga misalkan ada yang jago tadi bikin tadi leke kue tadi itu loh. Nah, atau misalnya dia jual tanaman, saya yang menjual, saya dapat selisih harga. Jadi untuk pemula, saya sarankan lebih bagus ya menjadi reseller dulu gitu. Untuk melatih, untuk kita bisa berusaha. Nah, lalu setelah kita menentukan produk, kita riset produknya. Kenapa perlu? Supaya kita tahu lebih. Nih, saya pernah menjual menjual filter air itu by pound. Jadi saya dalam waktu 2 jam bisa menjual 200 juta. Nah, tapi persoalannya bukan langsung 200 juta, bukan tiba-tiba saya bisa menjual, bukan. Yang saya lakukan waktu itu adalah saya menguasai produknya, menguasai karakter produknya. Nah, kita jadi sebagai kita yang punya produk, kita harus mengerti di mana kekuatannya. Misalnya nih, kita bikin produk apa ya? Yang artinya contoh bikin kue lumpur deh. Kue lumpur di pasar sama kue lumpur kita ada bedanya. Coba kamu rasakan deh kalau yang kamu ini nggak pernah bosen. Kamu begitu makan pengen lagi gitu. Nah, jadi ada karakter yang artinya ada perbedaan dengan yang lain. Kita bisa menjual dengan kekuatan itu. Lalu kemudian kita membuat mereknya. Kenapa kita perlu mereknya itu? Karena supaya orang lain tahu siapa pembuatnya. Misalnya ya ini, aku alat merek saya tuh ada 2. Satu ala-ala aku untuk yang pastry, kemudian untuk kulinernya itu namanya Ningyen gitu ya. Nah, saya buat seperti itu dan saya daftar. Kebetulan suami saya punya kantor yang mendaftarkan merek ya, puji Tuhan. Saya jadi lebih cepat bisa dapatnya. Nah, lalu price-nya. Harganya jangan takut, seperti yang dibilang tadi, kalau produk itu bagus ya memang harganya pasti bagus. Tapi kita sudah memilih
jaringan kita yang di kelas seperti itu. Kalau kita bikin jaringan ke bawah itu, nah siapa pasarnya? Ya terserah. Jadi kita memilih, kita yang menentukan di kelas mana kita menjual. Harganya pun menyesuaikan. Lalu tempat, kalau sekarang ini kita beruntung ya. Jadi bukan beruntung sih, memang sudah berkembangan. Zaman dulu belum ada online. Kalau zaman dulu itu selalu tempat, kita mesti sewa tempat, dan itu tempat itu selalu dia bilang berbisnis itu selalu ada 3 hal, tempat, tempat, tempat. Artinya tempat itu sangat penting gitu loh. Tapi sekarang puji Tuhan, di rumah pun kita bisa berjualan, tidak perlu tempat. Bahkan anak saya yang orang IT bilang begini, nggak perlu tempat Mami, jadi cukup kalau misalnya satu meja aja di depan, untuk kalau misalnya abang Gojek atau siapa yang bisa datang. Dia bilang, kalau ada produk atau yang penting ada alamat rumah, kita membuatnya di rumah. Nah, jadi sekarang tuh enak gitu loh. Jadi ada plus minusnya. Lalu promosi. Mempromosikan ini sebenarnya di sini yang saya bilang tadi. Mempromosikan ini, saya dulu ya selalu berlatih itu setiap hari menambah 5 teman. Sehingga saya punya jaringan banyak sekali. Tapi kalau saya sudah kadang-kadang mungkin kan nggak selalu mood ya, tidak dapat 5 teman per hari, maka yang saya lakukan dulu ada buku telepon kan, ada yang masih nyimpan buku telepon atau alamat rumah itu, yang buku tebal itu, saya simpan dan ada alamatnya. Jadi saya lihat kalau ada nomor telepon di situ, saya hubungi mereka. Jadi dengan saya belajar bagaimana untuk teleselling skills ataupun bagaimana saya bisa bersahabat dengan orang lain. Jadi saya tidak langsung menjual Bapak Ibu. Saya hanya bawa berkenalan, baru saya katakan kepada dia kalau Ibu berkenan atau Bapak berkenan, saya mau cerita tentang produk bagus atau misalnya saya beauty klinik. Dulu saya suka sekali beauty klinik karena kenapa? Kalau beauty klinik itu 1 kali beauty klinik saya dapat untung 1 juta. Jadi saya suka sekali ya. Nah, itu contoh itu. Jadi saya pakai buku telepon zaman dulu. Nah, kalau sekarang enak nih. Sudah ada email, SMS, sudah ada WA, FB, IG, YouTube. Waduh, sekarang itu enak gitu ya. Udah lebih mudah gitu ya, nggak seperti zaman dulu harus kita harus samperin gitu. Nah, lalu contoh-contoh kita kalau untuk promosi ya, kita kan bisa bilang nih, kalau saya dulu ya inget banget waktu masih kerja di kantor di Kuningan sana. Jadi waktu Lebaran itu kan ada tuh basar. Nah, jadi saya sewa 2 konter. Nah, karena waktu itu saya pikir gini, sebelum yang yang di depan Kuningan itu Plaza apa itu? Ambassador Mall itu, sebelum dia menjual untuk Lebaran, aku harus menjual duluan, begitu ya. Nah, lalu apa yang saya bikin promosinya? Nanti jam 10 misalnya gini, jam sekian harga produk ini jadi diskon. Nah, itu kan lewat SMS para karyawan. Nah, kalau sekarang enak. Kita bisa bikin misalnya untuk bulan ini produk saya, entah itu kita masukkan misalnya kita bisa masuk di Tokopedia. Jadi kita bikin diskon atau mungkin ikut programnya Tokopedia ada diskon pada waktu-waktu tertentu. Nah, atau kita bikin sendiri di jaringan kita. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi promosinya. Kan kalau kita lihat seperti itu, beli handuk 50.000, beli 1 dapat 2 gratis katanya. Waduh, ibu-ibu tuh kalau dengan diskon dan gratisan tuh emang semangat ya, begitu. Nah, lalu setelah kita sudah masuk strategi tadi bagaimana menjual, kita mengerjakannya. Kita pasarkanlah produk kita dengan semua sarana penjualan dengan fokus pada goals. Jadi artinya gini, kita kan sudah bikin goalsnya nih, 1 tahun kita harus mendapat 20 juta. Kan tadi kita mau beli rumah ya, 100 juta. Maka 1 tahun harus ada 20 juta yang kita udah sediakan. Sehingga dalam 5 tahun kita bisa membeli rumah tadi. Dan kita harus mengikut. Jadi nanti kerjanya ada. Apa yang kita lakukan di dalam 1 tahun itu? 1 tahun itu saya bagi 3 kuartal misalnya. 1 kuartal itu apa aja yang saya lakukan. Lalu dibagi per bulan. Sampai nanti per hari. Jadi misalkan setelah saya hitung tadi, saya harus untung 200.000 per hari. Jadi dari 100 juta tadi dibagi 5, 20 juta, terus dibagi per bulan, lalu jadi per hari, saya harus bisa memasukkan ke tabungan 200.000 per hari. Apapun alasannya, kalau saya sudah punya dream yang kuat tadi, saya harus mencapai itu. Lalu produknya itu saya buat, misalnya supaya tetap laku. Yang mungkin hari ini bisa laku jadi 1 juta. Mungkin besok cuma 200, nggak apa-apa.
Kalau misalnya saya juga mau nambahkan apa namanya, yang penting 200.000 itu saya catat bahwa itu sudah done hari ini. Sampai itu berlaku 5 tahun. Percaya Bapak Ibu itu akan terjadi. Maka seluruh bisnis, setiap bisnis yang kecil sampai yang besar, termasuk konglomerat itu, mereka tuh selalu punya dream. Ada sesuatu impian yang mau dicapai. Kalau impian itu nggak bisa dicapai, artinya kalau tidak dibuat, kita tuh suka gini, ya udahlah nggak usah, kalau nggak jualan nggak apa-apa kok, kan nggak ada kepentingannya. Jadi yang pertama di dalam bisnis itu selalu yang paling penting adalah dream. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu boleh cari apa nih dreamnya, tulis aja banyak, yang banyak boleh sampai 100 juga boleh. Itu membuat kita semangat berusaha. Nah lalu sekarang dengan produk itu saya bisa sharingkan seperti itu. Lalu apa namanya di dalam menjual ada prosesnya. Kalau ini ada prosesnya nih Bapak Ibu. Kalau misalnya kita berjualan langsung, saya tuh dulu ya latihannya gini. Dari 10 tuh saya dapat 1 orang loh. Lalu kemudian saya berlatih lagi dari 5 dapat 1 orang. Kemudian dari 2 dapat 1. Lalu dari 1 dapat 1. Dan itu ilmu yang paling tinggi di dalam bisnis adalah ketika kita berhadapan dengan pembeli, kita tidak banyak bicara. Jadi bukannya orang yang namanya sales, semakin banyak bicara maka semakin tinggi penjualan. Bukan. Semakin kita sedikit bicara, tetapi dengan keyakinan kita menguasai produk, itu kita bisa memenangkan. Itu yang dari 1 dapat 1, dan semakin tinggi ilmu. Makanya dia bilang, bagaimana sukses, bagaimana, saya itu ada baca buku dulu ya, bagaimana sukses dari gagal menjual. Saya baca buku itu dan saya berlatih. Puji Tuhan, saya sudah melewati proses itu dalam 10 tahun saya belajar. Nah, lalu terakhir result. Apakah hasilnya sesuai goals? Kita kan tadi sudah bikin ya, 5 tahun untuk dapat 100 juta. Kita cek nih. Kan kita sudah bikin tadi goals-nya. Lalu kita bikin, kalau saya itu selalu bikin programnya. Jadi yang saya lakukan per 4 bulan, per minggu, lalu per hari. Jadi hari ini saya harus berjualan apa? Kemana? Dan daya saya dapat untuk dapat 200.000 tadi. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang menyangkut itu, nah yang saya tutup nih, kita kan saya janji mengatakan tadi, kita punya modal. Sebetulnya gini, mungkin suami kita punya gaji 1 juta. Yang dilakukan, saya selalu mengajarkan mereka gini, kamu bisa nggak nabung 100.000? Jadi dari 1 juta itu 800.000 doang bisa kamu pakai, 200 enggak. 100.000 buat Tuhan, 100.000 tabungan. Tabungan ini enggak boleh dipakai buat apapun. Tidak boleh dipakai buat apapun. Itu harus disimpan. Nah kalau misalnya udah sampai 1 juta misalnya. Nah anggap kita mulai dari titik 1 juta. Nah apa yang bisa dilakukan dengan 1 juta? Itu maksud saya kenapa? Jadi jangan takut bahwa modal berbisnis itu harus mahal. Enggak Bapak Ibu, enggak penting harus mahal. Banyak loh yang bisa dilakukan dengan 1 juta itu. Saya tadi coba mendata ya, ada kita bisa jual telur, jual gula, buah, jajanan pasar, susu kedelai, bubur kacang hijau, bubur sumsum, kolak pisang, atau bikin cendol, jual gado-gado, itu yang bagi ibu-ibu. Nah kalau buat bapak-bapak, suami saya suka tanaman. Dia kayak model dolar-dolar itu, tahu kan yang nempel di tembok itu? Dia cuma potong-potong, kemudian di stack sama dia banyak sekali. Nah, itu jadi kita jual, jadi apa namanya, jadi berharga gitu loh, padahal tadi nggak bermodal. Dia hanya minta sama orang yang misalnya di daerah sana. Lalu ada lagi seperti Lee Kuan Yew, atau ada lagi seperti bunga ikan teri. Itu begitu dibuat, kita jual, itu jadi uang. Dan maksudnya modalnya boleh dibilang sangat kecil gitu loh, dan cepat. Kayak seperti bunga ikan teri itu cepat banget loh. Kalau kita bisa menjual halaman kita sempit, bisa kita gantungin, kita bikin susun atau bikin satu tempat untuk berjualan. Atau kita nitiplah di tempat saudara atau di tempat tukang tanaman. Jadi apapun itu, dengan 1 juta bisa kita melakukan. Nah kalau kita sudah bisa menguasai 1 produk, maka kita bisa menguasai produk yang lain. Ingat ya, tadi itu kan, apapun usahanya harus dimulai dengan goals, strategi, work, dan result. Itu. Apapun usahanya. Jadi kita kembali lagi seperti itu maka keranjang-keranjang produk kita ini itulah yang menghasilkan uang. Meskipun kita punya modal 1 juta, tetapi bisa menabung jadi 10 juta dari keranjang-keranjang tadi. Begitu Bapak Ibu.
Nah, saya serahkan kepada ya waktunya biar supaya lebih banyak bertanya. Saya serahkan kepada teman-teman. Jadi tadi kan katanya sampai 8:30 ya, benar ya? Oke, saya serahkan kembali ke moderator. Iya, iya. Ya, terima kasih Bu Yeni. Paparannya sungguh luar biasa ya. Sederhana tapi sungguh mendalam ya. Tinggal kita untuk melaksanakannya. Sebetulnya ini banyak orang sudah tahu, tapi ya karena tadi dikatakan bahwa orang berpikir untuk usaha itu harus ada modal dulu ya. Ternyata tidak modal itu bukan contoh yang utama, tapi yang penting adalah kita punya keinginan dulu ya. Keinginan, kita punya dream, mimpi ya. Bukan kita saat ini. Kalau cuma ada 1 juta. Nah, sementara saya kasih kesempatan kita bisa banyak bertanya sehingga makin meluas ya apa yang menjadi yang kita inginkan gitu. Itu kita peroleh semua melalui webinar ini. Ya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, 2 orang dulu. Selamat malam Pak Edi. Selamat pagi. Boleh? Iya, silakan. Selamat pagi. Oke. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih. Saya kira Ibu Yeni ini motivator yang ulung, ya, yang bisa memberikan motivasi kepada banyak orang. Saya senang Ibu Yeni, saya masuk di webinar ini karena kebetulan saya lebih cenderung mengatakan saya kalau bahasa kerennya diamanahkan, tetapi kalau bahasa kita adalah diutus. Saat ini saya adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia. Jadi Tuhan mengutus saya untuk mikirin UMKM di seluruh Indonesia. Jadi saya sekjen daripada Asosiasi UMKM Indonesia. Nah, saya tertarik terhadap figur seorang Ibu Yeni yang mestinya ilmunya itu dibagi kepada lebih banyak orang. Ya, malam hari ini untuk anak-anak Tuhan, tetapi dimungkinkan nggak untuk men-share ini kepada lebih banyak orang. Saya kira kalau kita bisa memanfaatkan, sederhana memang cara berpikir, tetapi itu arahan yang tahapan-tahapan awal di mana seorang pelaku UMKM atau yang belum pelaku UMKM bisa mulai bertahap untuk masuk di dalam usaha. Kenapa? Dalam masalah pandemi ini ada 30 juta, kurang lebih 30 juta pelaku UMKM yang terpuruk. Frustrasi. Saya dalam beberapa waktu ada semacam wawancara dengan Kompas TV. Dia katakan, menurut Bapak itu pelaku UMKM yang sukses itu seperti apa? Harapannya Kompas TV, saya menyatakan bahwa mereka yang go digital, yang masuk dalam era e-commerce. Saya punya pandangan yang berbeda, saya katakan. Saya tidak katakan sebagai anak Tuhan ya. Tetapi pelaku UMKM yang sukses adalah yang mampu bertahan dalam kondisi yang sulit. Dia tidak putus asa, dia tidak meninggalkan harapannya kepada kepada Tuhan kita. Dan tadinya saya ilustrasikan bahwa satu keluarga misalnya makan 1 telur, tiap orang suami satu telur, 1 butir, istri 1 butir, anak 1 butir. Sekarang 1 butir didadak untuk dimakan bertiga, tapi mereka tetap dalam kondisi sukacita. Mampu bertahan karena ada kepastian harapan Indonesia ke depan akan lebih baik. Nah, arahan-arahan Ibu bukan hanya kami yang perlu, ada sekian puluh juta orang yang perlu. Informasi tahun 2000, data 2020, ada 4,8 juta
anak-anak usia sekolah yang terpaksa berhenti karena masalah keuangan. Itu data kita bisa lihat di data resmi dari BPS. Kenapa? Karena keuangan. Dan mereka akhirnya jadi apa, Ibu? Jadi penjual tisu di pinggir jalan. Dan apalah untuk menyambung. Saya katakan negara harus hadir. Dan orang-orang yang punya potensi dan talenta seperti Ibu Yeni ini juga harus hadir untuk membantu mereka. Memberdayakan mereka dengan informasi seperti ini, mendorong mereka untuk mengenal bagaimana sih memulai sesuatu usaha dengan kondisi yang terbatas. Saya tertarik, kalau Ibu tertarik untuk kita sama-sama mendorong mereka. Gitu Bu Ibu. Tapi bagus. Saya minta nomor handphonenya ya Pak Edi. Saya butuh handphonenya nanti. Oke, nanti kita ngobrol soal itu. Thank you. Ya. Terima kasih. Makasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Edi atas masukannya. Ya mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan, gak usah malu-malu Bapak Ibu. Ya, Tadi selamat malam Pak. ini adalah dream, ya mimpi dulu ya. Selamat malam. Ya silakan Pak Guntur. Ya, selamat malam Pak Rudi dan Ibu Yeni ya. Dan selamat malam juga Pak Edi, tadi paparannya sangat bagus sekali buat kita. Thank you Pak. Ya. Bu Yeni, terima kasih tadi presentasi dan penyampaiannya ya buat kita semua. Saya juga bersyukur bisa malam ini bisa ikut dan bisa dapat pencerahan kembali tentang UMKM. Kebetulan kami di satu komunitas Bu, Ibu Yeni. Nama komunitas kami ini FGBMFI, All Businessmen Fellowship International. Dan beberapa member, sebagian besar member kami itu pelaku UMKM. Mungkin kalau kita melihatnya apa yang bisa dari Ibu Yeni, tim dari Ibu Yeni, kita bisa sinergikan dengan komunitas ini gitu ya. Ya, saat ini member kami ada sekitar 10 ribuan di seluruh Indonesia dan sebagian besar memang pelaku UMKM. Mungkin ya itu Bu, nanti apa yang bisa disinergikan. Kita saat ini ada WhatsApp group ya. Nanti saat ini sih lebih banyak WhatsApp grupnya ini untuk promosi ya sesama member. Jadi ini tercetus waktu tadi Pak Edi sampaikan kejadian pandemi. Jadi mengapa tidak kita sesama member ini saling bantu. Jadi kita saling belanja produk dari sesama member kita. Iya, dari kita untuk kita ya Pak. Ya, seperti itu. Ya. Terima kasih Bu, dan mungkin nanti kita bisa lihat sinerginya seperti apa, dan juga dari Pak Edi mungkin perlu kami support ya dari UMKM ya Pak ya, asosiasi UMKM Indonesia yang nanti juga bisa disinergikan dengan komunitas kami. Terima kasih Bu Yeni, Pak Rudi, Pak Edi dan semuanya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Guntur. Saya siap membantu Pak. Ya, makasih Pak Guntur. Terima kasih Pak Guntur. Ada Bapak Ibu yang lain? Saya tinggalkan nomor handphone ya Pak untuk kita komunikasi selanjutnya Pak. Saya di chat saya udah bikin nomor handphone saya ya. Kalau kita untuk ada misalnya yang kita bisa sharing lagi. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Pak Daniel, bagaimana?
Tadi yang dari Pak di Klender Bapak siapa ya tadi? Pak Bernard ya. Pak Boy. Pak Bayu. Ya, Pak Rudi saya nyimak dulu aja Pak. Dengar Oke. dulu aja Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak. Oh, silakan. Ibu Yeni sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan. Iya. Tadi kan ada selain IMB ada PI syarat-syaratnya mungkin bisa disampaikan bagi yang belum tahu. Dan untuk produk apa saja Oke, saya cerita ya. Kalau kita mau bikin yang harus menggunakan PRT, mungkin makanan ya Bu ya, yang 7 hari kalau 7 hari ya, ketahanannya ya di luar kulkas ya Bu, di luar pendingin. Oke. Saya di UMKM Gavrila. Nama UMKM ini Gavrila. Gavrila itu kekuatan Tuhan. Jadi memang kami mau mengandalkan Tuhan. Jadi yang kami mau lakukan adalah kami akan menjemput jemaat Kristen yang kami sudah tahu dia punya usaha, tetapi mereka mengalami kesulitan. Kita harus berbuat apa untuk meningkatkan usaha. Lalu saya dengan teman saya ada Pak Chandra, dia langsung turun ke setiap kali ada pedagang dan kami ada bergabung di Gavrila. Nah, rencana kami setiap anggota yang ini nanti kami akan pilah-pilah. Jadi akan pilah-pilah, misalkan kalau dia untuk yang istilahnya tuh UMKM seperti di kerajinan tangan atau kerajinan tangan, maka kami akan bikin satu grup. Untuk pangan kami bikin satu grup. Jadi kami akan pilah-pilah. Lalu ada rencana kami akan bikin pendampingan pelatihan. Kami lakukan pelatihan sehingga mereka benar-benar siap. Dan kalau ada kendala, kami siap mendampingi sampai mereka nanti bisa berusaha. Lalu kalau ada program pemerintah membantu, kami akan upayakan supaya mereka mendapatkan seperti tadi 2,4 juta, ada 3,5 juta. Bahkan kalau sudah berjalan, ada yang di-maintain pemerintah itu dengan pinjaman. Jadi pinjaman lunak, bunganya rendah. Nah, apapun itu, sepanjang itu bisa membantu mereka bergerak sampai mereka mandiri. Karena dulu juga saya pernah membantu, ada beberapa yang saya bantu sekarang jadi pengusaha muda, ya puji Tuhan ya. Jadi, nah ini kalau dulu itu untuk umum, yang hari ini adalah untuk Tuhan. Jadi saya untuk semua teman-teman yang sesama anak-anak Tuhan, saya tuh kami menjemput. Kalau di Bekasi ya, kalau di Bekasi lokasinya boleh bergabung bersama kami di area Bekasi. Karena kami memang ingin memajukan UMKM Bekasi, artinya di mana karena saya tinggal di Bekasi, di mana kota berada maka saya di situ dulu memperhati. Jadi lalu nanti kalau misal seperti kata Bapak tadi, Pak Edi ya, misalnya saya bisa membantu ya, kalau Tuhan izinkan saya akan membantu juga untuk seluruh Indonesia. Kebetulan kemarin bukan kebetulan ya, saya juga menyumbang tanaman dari hasil yang kami buat. Tanaman yang kami sumbang adalah tabe buya di daerah Sumatera. Ibu Emi tahu, saya nyumbang di Sibolga, saya nyumbang di Siantar, bahkan ada yang minta di Samosir. Dan kami membuatnya itu dari tanaman kecil, kami beli yang kecil lalu kami besarkan. Jadi dari harga yang murah itu kalau dibeli udah jadi 500.000 per pohon. Kami sudah buat di lokasi kami dan sekitar di mana di Siantar itu sudah kami semua ada berapa ribu pohon.
Nah, nanti itu menjadi satu percontohan. Kebetulan saya sebagai Gubernur Sumatera Utara, kami dapat perbaikan jalan ya. Nanti semoga ini menjadi percontohan di daerah Sumatera Utara. Kami lagi buat seperti itu. Jadi dari tanaman. Nah, lalu apa namanya? Apa saja gitu loh. Sebenarnya kita bisa lakukan. Tanaman yang tadinya tidak berharga itu bisa jadi berharga. Seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu modal besar. Cukup. Jadi kalau misalkan tadi ada contoh yang saya berikan 30 macam jenis produk itu masih banyak. Nah, kemarin saya pergi ke Samosir. Saya melihat ada orang menenun. Bapak Ibu tahu tidak kalau ulos itu ada yang harga 100.000. Ada tenunan itu harganya 500.000. Tapi ada yang bernilai 10 juta. Hanya karena dipoles warna yang berbeda dengan tekstur pewarnaan yang berbeda dengan kerapian yang lebih baik, itu dari 500.000 bisa jadi 10 juta. Jadi saya bilang, saya lagi mencari guru yang mengajari saya untuk bisa menenun, untuk bisa membantu para UMKM. Kalau membatik saya bisa. Dulu saya belajar membatik sama Pak Yudi, jadi saya bisa membatik. Tapi maksudnya itu sudah cukup lama. Tapi karena saya memang dari Sumatera, saya juga mau belajar itu. Dan kebetulan saya juga menggiatkan budaya Batak. Karena saya penulis, kami ada bersama teman penulis, itu penulis dari Sumatera Utara, kami akan meluncurkan buku namanya Palito Nisiborutoba. Itu buku kumpulan cerpen, tapi cerpen ini menggambarkan budaya Indonesia, Batak. Artinya generasi muda sekarang, kalaupun mereka malas dan tidak mengerti tentang budaya Batak, baca cerpen ini mereka akan mengerti betapa indahnya, maksudnya betapa bagusnya budaya yang sudah budaya yang sudah diturunkan oleh nenek moyang. Nah, ini salah satu buku saya waktu Natal kemarin, A Slice of Christmas Story. Saya salah satu penulisnya. Palito Nisiborutoba ini itu baru akan diluncurkan. Ini sebentar lagi akan diluncurkan dan akan ditulis dalam beberapa bahasa. Seperti itu. Jadi hal yang kecil yang kita miliki kita bisa berbagi. Kalau kita mau punya usaha, tidak perlu harus takut. Karena kita bisa mencari pendamping. Nah, kalau memang dibutuhkan, saya siap mendampingi Bapak Ibu di dalam menjalankan usaha. Seperti itu. Kembali kepada moderator Pak Rudi. Selamat malam Bu Yani, saya mau sharing Bu. Silakan Pak. Pak Atsimo, iya silakan Ya, Pak. Pak Budi saya Bu. Shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom Pak Budi. Ya, perkenalkan saya Budi dari Pamulang Pak. Oh iya. Bapak Ibu. Ya, sebenarnya saya juga bagian dari UMKM Bu. Saya pendampingan juga di Ciputat Bu, Pamulang. Di Ciputat. Jadi pendampingan UMKM di Ciputat. Dan saya juga dapat sertifikasi BNSP untuk pendampingan UMKM juga gitu. Tapi memang betul saya beda, jadi di daftar Ibu itu saya nggak ada karena saya bidangnya di pendidikan. Ya. Jadi jasa pendidikan. Jadi di list Ibu Yani itu nggak ada. Saya nggak ada. Ya, tapi nanti saya tambahkan Pak. Saya tambahkan lagi nanti pendidikan. Ya, pendidikan, betul. Ya. Nah, dalam pandemi ini imbasnya banyak sekali. Apa yang dikatakan Pak Edi itu betul. Saya tetap bertahan dan penuh pengharapan walaupun dalam kondisi pandemi dan terpuruk karena imbasnya pendidikan kursus terutama di pandemi itu memang agak down sama sekali, dan harus dengan segala cara gimana supaya bisa bertahan hidup, bisa bertahan gitu. Dan itu memang terutama di pendidikan itu Dinas kurang mensupport di pendidikan gitu. Terutama teman-teman saya tergabung juga di HIPKI ya, Himpunan Pengusaha Pengurus Kursus gitu ya, Indonesia itu juga nggak ada support dari pemerintah gitu ya. Kalau collab ya collab aja jatuhnya gitu. Jadi memprihatinkan belajar. Akhirnya
masing-masing pribadi gitu, mana yang bisa bertahan gitu. Tapi saya yakin bahwa suatu ketika itu akan berjalan, karena kalau negara maju, pendidikan juga akan sangat berperan penting di dalam melakukan itu. Dan saya juga bermimpi gitu bahwa kalau mimpi itu kita terus kita gaungkan, dan itu apa, modal itu nomor kesekian gitu, bahwa memang nggak perlu juga modal itu. Nah, tapi mimpi dulu yang kita bangun. Dan itu buktikan bahwa saya akan membuka usaha yang bisa membuka cabang seluruh Indonesia dan bisa kalian, dan itu kita udah mulai buktikan gitu. Saya udah punya cabang, beberapa cabang gitu, dan bisa keliling di Indonesia untuk pelatihan-pelatihan guru gitu ya. Dan itu sudah kita lakukan, dan kembali lagi memang untuk menjadi pengusaha itu hanya adalah mimpi aja dulu, jangan pikir dananya berapa, modalnya berapa, itu udah nomor yang sekian gitu. Karena saya juga awali dari nol. Dari saya punya cabang, saya bisa menjual cabang itu sampai ratusan juta, itu dari modal nol, nggak pakai modal. Nah seperti itu Bu, sharing saya. Jadi itu saya sekarang ini juga dampingin UMKM yang butuh banyak nomor induk, berusaha INP, terus kalau sekarang ini kan udah ada namanya perusahaan PT perorangan, itu kita bantu teman-teman kita yang butuh gitu, kita ajarkan. Jadi untuk support mereka supaya tetap bertahan, seperti itu. Ya kita perlu memang untuk membangun komunitas seperti ini gitu. Itu aja sih Bu dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Budi. Boleh tahu tadi pendidikan itu seperti apa Pak? Les Bu, kursus ada baca tulis, ada semua, ada bimbel itu ya. Ya oke Pak. Terima kasih Pak. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih Pak Budi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Bisa dimanfaatkan ya waktunya, begitu banyak tadi yang hal-hal yang selama ini kita tidak pahami ya. Ini menjadi suatu masukan bagi kita untuk pelaku UMKM. Mungkin Ibu Sitompul bisa Bu mau bertanya? Ibu Emi atau Pak Daniel, Ibu Sinta? Pak Pasari Bu? Pak Kris Ruben? Nah, ini siapa nih? Kalau boleh tahu namanya? Oh iya ya, sama UKIP ya, UKIP 40. Pak Moderator, saya bisa sharing sedikit? Silakan. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Moderator karena waktunya sudah mepet. Terima kasih untuk kesempatan ini. Sekali lagi yang di Ciputat Pamulang itu, kalau Bapak kesulitan untuk berinteraksi dengan Kementerian Dinas Pendidikan, saya bisa bantu. Terima kasih banyak Pak Edi. Ya, yang pertama begini, bahwa negara itu harus hadir untuk meningkatkan pemberdayaan pendidikan bagi warganya, gitu ya. Nah, salah satu yang putus sekolah itu Bapak bisa usahakan mulai dengan, kalau ada course yang Bapak lakukan, Bapak bisa mulai dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan daripada para pelaku UMKM, anak-anak putus sekolah itu. Kejar paket A, paket B, paket C, itu dananya tersedia di pemerintahan masing-masing. Artinya kota Tangsel itu, pemerintah kota Tangsel punya itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sertifikasi berdasarkan kompetensi itu bisa Bapak kembangkan. Ini ada Ibu, ya ini nanti kita minta bantuannya yang luar biasa ini Ibu ini. Ya, misalnya saya berikan contoh sederhana bahwa ada kita namakanlah dia Christian. Dia punya kedai kopi yang sederhana. Dia mau meminta bantuan permodalan dari pemerintah lewat KUR atau apa. Ditanya, oke, saya punya kedai lapak kecil,
saya jualan kopi, kafe kecil, bisa nggak dibantu? Pendidikannya apa, Pak Christian? SMP. Institusi keuangan akan berpikir, bisa nggak kami berikan dan dia bertanggung jawab. Tetapi kalau Pak Christian minta, saya memang masih pendidikannya SMP, Pak Bangkir. Tetapi saya punya ini, sertifikasi berdasarkan kompetensi sebagai barista. Saya sudah mengikuti kursus pembukuan yang sederhana. Diberi loh bantuan itu. Akan gitu. Jadi banyak celah untuk Bapak bisa survive dengan usaha Bapak di bidang pendidikan. Jangan pernah patah arang di situ. Tetapi dan kita akan dorong bersama-sama. Dan saya mau sampaikan Ibu Yeni bahwa ada tahapan yang sudah saya gerejanya di GPIB, Ibu. Saya di GPIB. Ya. Jadi ada 3 tahapan bantuan yang kita sudah jalankan. Pertama, yang bukan pelaku UMKM kita dorong. GPIB mana Pak Edi? Saya GPIB di BSD. Saya rumahnya di BSD. Oh. Tapi ya GPIB kan artinya GPIB secara keseluruhan. Ya. Jadi pertama kita dorong kepada calon pelaku UMKM ini diberikan barang modal. Ya, tidak diberikan uang. Jadi koperasi yang ada mensupport barang modal. Saya berikan contoh sederhana aja. Kita berikan kepada masing-masing calon pelaku itu 3 peti misalnya telur yang disampaikan oleh Ibu Yeni. 1 peti itu 15 kilo. 3 peti berarti 45 kilo. Kalau dia mau dengan sukacita melakukan, tulus mau kerja keras, 3 peti itu habis setiap hari. Artinya kalau 1 kilo dia mempunyai profit margin 2.000, berarti dia akan mengantongi 90.000. Kalau tekniknya Ibu Yeni, 90.000 1 bulan 2,7, sisihkan berapa untuk ditabung. Akan gitu ya. Nah, tahapan itu kalau dia mencatat dengan baik, memasukkan itu penerimaannya dengan tertib ke rekening tabungannya misalnya, 3-4 bulan ada tahapan kedua. Dia bisa meminta bantuan institusi keuangan non-bank untuk membackup. Ya, let's say 5-10 juta. Dibenahi dengan baik, akan muncul lah yang namanya kredit usaha rakyat KUR yang interestnya hanya 3-6%. 3-6% inilah yang mestinya dimanfaatkan untuk 50-100 juta. Sehingga para UMKM kita bisa berkembang dengan baik. Nah, ini yang mestinya kita perjuangkan bersama. Bagaimana anak Tuhan leader di situ. Saya sampaikan lagi, dalam 2 minggu yang lalu, Menteri Erick Thohir itu menandatangani kerjasama dengan NU, Badan Usaha Milik NU. Mereka akan menghadirkan 250 badan usaha milik negara NU. Saya bertanya, untuk umat Kristen berapa yang bisa dialokasikan, Pak? Nggak ada program tuh. Ya kita tidak siap untuk menyiapkan. Kalau kita mau fight, kita harus mestinya menyiapkan. Dan salah satu adalah Ibu Yeni. Itu tantangan-tantangan. Bagaimana kita menghadirkan kerjasama itu. Karena banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan melalui kita bersama ya. Tetapi kalau kita tidak mulai ya, dreams-nya nggak ada ya, nggak bakalan. Contoh lain, mereka punya bank syariah kemana-mana. Bank Kristen mana? Padahal kita punya potensi. Bisa nggak kita hadirkan BPR minimal bernuansa Kristiani? Nah, itu tantangan. Dan saya salut dengan acara ini, dengan Ibu Yeni dan Pak Rudi. Thank you. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, jadi inilah sebetulnya tujuan kita, Pak Edi, sama Pak Guntur, sama rekan-rekan yang lain, bahwa
UMKM itu sudah banyak ya, kita harus tahu banyak sekali komunitas UMKM, tapi kita menginginkan adanya UMKM untuk orang Kristiani. Artinya begini, kita akan membantu gereja-gereja yang selama ini ya mencari dana itu sangat sulit ya. Itu diambil dari jemaat ya. Yang jemaatnya itu aja gitu. Mungkin Pak Edi pernah juga merasa saya jemaat GPIB Narakasi Pak. Jadi selalu dari jemaat sementara jemaatnya itu ya, sementara yang lain masih bukan adanya komunitas usaha Kristen mandiri jemaat sama-sama kembangkan, karena jujur aja untuk komunitas seperti ini banyak teman-teman kita yang Kristen Pak, tapi sulit sekali untuk kita ajak gabung karena mereka berpikir untuk bisnis dengan gereja tidak bisa disatukan ya, padahal sebetulnya dengan adanya usaha kecil seperti ini pertama membantu jemaat dan juga membantu gereja. Jadi saya ingin sekali nanti sekali waktu Pak Edi bisa menjadi salah satu narasumber kami, ya misalnya dengan Pak Guntur, ya sehingga wadah kita ini semakin diberkati dan semakin banyak jemaat yang boleh menerima manfaat daripada komunitas ini, Pak Edi. Ya, jadi saya rasa Pak Edi bersedia ya Pak, salah satu nanti kami undang sebagai narasumber kami. Ya, siap Tuhan, kalau Ibu Yeni izinkan. Siap kalau Ibu Yeni izinkan. Wah. Saya siap Pak. Saya kalau siap, Ibu Yeni itu sudah pasti bantu. Ya. Oke, thank you. Siap. Artinya itu visi misi kita itu sebetulnya Pak. Jadi kita ingin mengajak membantu semua UMKM yang orang Kristen dan gereja ya, dari gereja Pak ya. Kalau dari luar banyak sekali Pak, banyak sekali. Pak. Lalu berpikir tentang bisnisnya terlalu tinggi ya. Nah, tapi kalau kita ini ya bagaimana kita mengembangkan gereja kita masing-masing. Pak, satu titipan Pak. Mungkin ada yang mau kasih masukan. Satu titipan sebelum selesai Pak. Pertanyaan lagi. Ini kayaknya ini pakar-pakar semua nih. Ya silakan Pak. Ya, satu titipan silakan, Pak. Bahwa ya itulah yang saya katakan. Ya, di usia yang saya sudah seperti ini, saya masih diutus untuk hadir di Asosiasi UMKM seluruh Indonesia. Kerinduan saya di masing-masing DPC dan DPD tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, hadirlah di pengurus DPC dan DPD itu anak-anak Tuhan, sehingga program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas atau peningkatan UMKM, kita bisa memberi warna di situ. Nah, itu yang kita dorong, salah satu. Tetapi minimal dari skop yang kecil, Bekasi, saya kira oke lah. Walaupun di daerah-daerah lain kita sudah. Tidak ada, sepanjang saya menjadi pengurus, saya menanti kabupaten ini, kota ini, dan sebagainya, selalu ada anak Tuhan. Harapannya begitu. Demikian Pak Moderator Pak Rudy. Thank you. Ya, terima kasih Pak Edi. Mungkin ada pertanyaan apa yang mau kasih masukan lain sebelum kita tutup? Ya, ini cuma karena waktu sudah cukup malam ya. Ada lagi ya, Pak Rudy, yang mau bertanya atau kasih masukan untuk kegiatan kita ini? Boleh Bu, Bu ini bisa fotokan kita karena laptop saya pakai yang ini ya. Ya silakan Bu. Bisa dibuka semua kamera. Semua fotonya dikeluarkan. Biar kita ada kenangan. Kita tahu wajah masing-masing yang ganteng dan yang cantik. Iya. Kita hitung ya Pak. 1, 2, masih ada tuh Pak Asimo Budi ya, Pak Kris Ruben. Oke, 1. Satu lagi Pak Kris Ruben.
Oke. Saya itu Ya, ya Pak. silakan yang lain. Tunjukkan Dua. wajahnya. Pak Bernat Pasar Ibu. Oke, kalau lagi Pak Bernat ya. Kita mau foto dulu kenang-kenangan buat grup Kristen. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Pak. Sip. Pak Rudi. Kembali ke mod- Terima kasih Pak Rudi. Bapak Ibu. Ya, Masih ada waktu kah? boleh hadir kehadirannya. Silakan Ya, Pak Bernat, masih ada. Silakan. Pak Rudi masih bisa Pak Bernat mau bicara. Silakan. Enggak. silakan Pak. Saya Dengan Bayu. Bapak siapa nih? Bayu, Bu. Bayu. Bayu, Pak Bayu, Bernat. silakan. Bayu. Iya kan tadi kalau di message di chat Ya, itu mau bikin silakan, grup Pak tuh, Bernat. mau bikin grup. Nah itu kan kalau bikin grup kan Oh, minimal Pak ada, Bayu, ya. ya minimal ada nomor teleponnya nih Bu. Oke. Kalau tadi nanti- kan baru nyatet nama nomor handphonenya Pak Edi, Pak Guntur dan Bu Yeni. Nah ini kalau misalnya bikin grup ini ya untuk menopang UMKM ini sih. Ya. Saya sih dari GPB Menariman itu apa Klender Jakarta Timur. Jadi tahun lalu saya pernah di gereja inisiatif saya bikin kayak ya diskusi tentang Oh, UMKM. GPB juga ya. Ya GPB Menara Iman. Nah itu di gereja kami ada kenalan salah satu anggota DPR Komisi 9 atau berapa, beliau mengajak salah satu yang mengerti tentang UMKM tapi dari Pemda. Nah waktu itu hadir banyak sih Pak, hadir banyak. Setelah hadir ada sedikit pengetahuan atau pencerahan dari Pemda. Setelah itu bikin sertifikat untuk UMKM. Nah setelah itu saya nggak tahu nih perkembangan jemaat nih, apakah jalan atau enggak, saya nggak monitor lagi. Nah kalau misalnya andai kata ada pencerahan lagi, mungkin dari Bu Yeni dengan Pak Edi, kita undang di gereja. Kan tadi pesannya kalau bisa di DPC atau di wilayah ada anak-anak Tuhan. Ya saya pikir bagus sih, apalagi kalau ada DPC atau perwakilan di Klender. Saya lebih senang sih, apakah dari gereja saya atau dari mana. Iya Pak. Terima kasih sih Pak Edi kalau misalnya ada DPC di Klender. Ya, thank you. Semangat Nanti sih. kita Semangat untuk UMKM walaupun saya nggak terlibat atau Ya. kepengen yuk, saya. kita buat. Saya nanti kasih surat penugasan format pembentukan. Boleh, Kalau boleh memang Pak. ada yang bersedia. Mantap. Ya Pak, Makasih. harus maju Pak. Pak Edi. Oke. Ya. Salam ya teman-teman di GPB Menara Iman. Menyambut Iya Pak Edi. Saya suka ke sana. Oh, saya Menara Kasih Pak Edi. Oh, Menara Kasih yang di Pak Edi. Menara Kasih dekat kan ya Pak ini? Oh Bekasi ya Pak Rudi? Tahu. Tahu. GKI Kayu Putih. Ya. Oh Ya, iya. di Jatiasi. Iya Tias. Ya. Saya siap. Saya siap. Iya Pak Edi. Saya udah nyatet nomor telepon Pak Edi sama Pak Guntur sama Bu Yeni. Mungkin yang lain kalau ada kita bisa bikin grup. Oh iya Bapak Ibu, nanti kan itu di situ ada ya. Bapak Ibu bisa di situ tadi sudah di-share sama Ibu Yeni ya untuk memperkuat misi kita sama-sama ya. Kita tidak mengenal gereja dari mana, tapi visi kita sama, bagaimana mengembangkan untuk jemaat-jemaat gereja kita dalam yang punya usaha UMKM untuk membangun dan mengembangkan gereja masing-masing. Tinggal kasih nama aja Bapak Ibu, tinggal diklik. Nanti kita akan sama-sama dan narasumbernya berganti-ganti. Tentunya yang orang-orang yang sudah memang punya kompeten di dalam UMKM, salah satunya Ibu Yeni ini, ya dia sebagai pelaku dan juga sebagai pembina ya. Dan ini ada Pak Edi, puji Tuhan, juga makan sudah memang pengurusnya ya. Ya, saya harap dengan beberapa yang lain juga bisa sama-sama kita berjalan selama dalam melayani Tuhan melalui UMKM ini. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Tidak ada lagi? Oke,
Kalau tidak ada, terima kasih pertama untuk Ibu Yeni sebagai narasumber malam ini. Sungguh luar biasa ya penyampaiannya, sederhana tapi sangat mengena ya. Jadi kita tidak hanya teori saja, tapi kita tahu prakteknya sangat sederhana apa yang bisa kita lakukan ya melalui dreaming ya, kemudian goal ya, strategi, work dan result ya. Hasil. Nah, ini pelajaran sangat sederhana tapi bisa kita kembangkan untuk kita masing-masing. Dan selamat malam untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk boleh hadir pada saat ini. Diharapkan untuk webinar yang minggu depan atau minggu selanjutnya bisa bergabung lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Thank you. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semua, Pak Edi. Tutup, Angel. Amin.